Sahabat sekalian, kita sambut Randy Saputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga keberkahan tercurah pada kehidupan kita semua, amin. Semoga kawan-kawan sekalian dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dikaruniai kebaikan di hati kita, ya, dan menjadi orang-orang yang bergerak dan bertenaga. Nah, sahabat-sahabat sekalian, selamat datang di program Semangat Langit. Apa itu program Semangat Langit? Kami ingin menghadirkan sebuah semangat yang bersumber dari langit. Kami ingin menghadirkan inspirasi yang berasal dari as-sama atau langit. Kami ingin menghadirkan banyak kekuatan-kekuatan kata-kata dan kekuatan kalimat dari langit yang mentenagai hati kita. Dan satu source yang saya yakini adalah bersumber dari Islam. Maka saya meyakini berislam adalah produktif, ya. Berislam adalah produktif, berislam adalah bergerak, berislam adalah, terima kasih. Berislam adalah melakukan sesuatu dengan penuh kekuatan. Berislam adalah profesional. Berislam adalah berkarya, ya. Berislam bukan asal sekedar ngomong, ya perusahaan kita rugi, tapi kita tetap solid. Perusahaan kita rugi, tapi kita tetap dekat. No. Berislam artinya merebut market share. Berislam artinya Anda dipilih oleh market, produk Anda berkualitas, layanan Anda unggul. Berislam artinya profesional. Berislam artinya memberikan sinyal yang baik, memberikan sinyal yang kuat bahwa Anda siap melayani market. Maka dari itu kawan-kawan, saya persembahkan Semangat Langit kepada sahabat-sahabat sekalian, semoga menginspirasi. Tepuk tangan buat sahabat-sahabat semuanya. Topik saya pada kali ini adalah ketika Allah memilihmu. Ketika Allah memilihmu. Karena banyak yang tidak menyadari bahwa sekarang Allah sedang memilih dirinya. Hari ini banyak orang-orang yang tidak sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala sedang memilih dirinya. Banyak yang tidak sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala sedang memberikan tempat spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang tidak sadar hal itu. Dan topik hari ini semoga menyadarkan kita semua. Topik hari ini semoga mentenagai Anda. Sahabat-sahabat sekalian, saya ingin mulai topiknya. Banyak di antara kita merasa ujian, cobaan, derita yang terasa panjang dan seakan gak ada akhirnya. Saya bisnis mas, saya sudah coba begini. Saya sudah beli produknya, sudah enggak jalan mas. Dalam beberapa kesempatan ada seorang ibu bertanya, Mas Randy gimana kalau cobaan itu enggak berhenti-berhenti? Tingkat kematangan kita berbeda katanya begitu. Tapi gimana kalau cobaan itu enggak berhenti-berhenti? Seakan-akan betul-betul menghadang saya. Bisnis ambruk, enggak selesai bisnis ambruk, suami pergi. Gak selesai suami pergi, anak sakit. Gak selesai anak sakit, konflik dengan orang tua. Gak selesai konflik orang tua. Banyak pak. Dan banyak diantara kita yang merasakan derita yang sangat panjang. Hutang yang tak kunjung selesai. Sakit yang kunjung datang kembali. Permasalahan hidup yang silih berganti seakan tidak ada henti-hentinya. Kenapa menurut saya ini penting saya angkat? Dan saya rasa pastinya Allah Subhanahu wa taala menghadirkan Anda jauh-jauh pasti memiliki alasan. Anda dihadirkan jauh-jauh dari berbagai tempat, tidak mungkin karena Randy Saputra. Perhatikan itu. Tidak mungkin karena Temnas, tidak mungkin karena janji saya iming-iming sejuta sekian. No. Banyak yang melunasi sahabat sekalian. Demi Allah, banyak yang melunasi dan komen di kolom Facebook mereka tidak bisa hadir di tempat ini. Sangat banyak yang melunasi. Sangat banyak yang sudah bayar. Sangat banyak yang sudah merencanakan dari 3 bulan yang lalu, tapi terhambat tidak bisa hadir di tempat ini. Jadi kehadiran kita di tempat ini beralasan. Karena Allah ingin berbicara pada orang-orang yang deritanya panjang.
Karena Allah ingin berbicara pada orang-orang yang ujiannya seakan tidak ada henti-hentinya. Bisnis yang seakan stuck gak kemana-mana. Jeritan hati kecil Anda melihat orang tua Anda belum berhaji. Dan ketika Anda hajikan reguler antrian 25 tahun. Jeritan hati Anda ketika melihat rumah orang tua sudah tidak layak huni. Sementara Anda juga sibuk ber-KPR rumah Anda. Sibuk dengan melanjutkan kontrakan rumah Anda. Sementara hati Anda berdenyit. Hati Anda berdesir bahwa Anda ingin memberikan rumah terbaik bagi kedua orang tua Anda. Saya tahu di sini ada seorang ayah yang sedih dengan masa depan anaknya, bingung karena sedang menyekolahkan anaknya di tempat yang tidak terbaik, karena tempat terbaik mahal. Saya tahu ada seorang istri yang sedang sedih karena tidak bisa mensupport suaminya, saya tahu. Dan saya bisa merasakan derita panjang itu pada curhatan-curhatan komen FB, pada curhatan-curhatan WA yang luar biasa. Yang paling berbahaya pada derita panjang Bapak Ibu sekalian, yang paling berbahaya pada ujian panjang, yang paling berbahaya pada deritaan panjang, yang paling berbahaya pada utang-utang yang tidak lunas-lunas, yang paling berbahaya pada cobaan yang terus datang adalah prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang sudah tenggelam pada prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, kehidupan tidak berpihak kepadaku. Bahwa Allah Subhanahu wa taala membuat aku jatuh. Allah Subhanahu wa taala menekanku sedemikian rupa. Allah Subhanahu wa taala tidak seperti asma'nya Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu cuma ada di podium-podium ustadz. Itu cuma ada di podium-podium dai. Ketika orang sudah jatuh berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak bisa melihat ayat Quran yang hidup. Dia tidak bisa lagi meyakini janji-janji baik. Dia tidak bisa lagi meyakini hari-hari depan yang baik. Dia tidak bisa lagi mengimajinasikan dan meyakini bahwa suatu hari utangnya lunas. Suatu hari akan berhaji dengan kedua orang tua. Suatu hari akan berumroh dengan orang tua. Suatu hari akan bisa sembuh. Semuanya menjadi hilang. Harapan itu menjadi hilang. Imajinasi positif itu menjadi hilang. Gambar-gambar baik dalam benak hidup menjadi pudar. Dan ketika gambar-gambar baik di dalam hatimu menjadi pudar, ketika visi-visi baik dalam hatimu menjadi gelap, ketika gambar-gambar keyakinan positif dalam hatimu menjadi tidak ada lagi, maka kamu sudah kehilangan harapan. Dan ketika kehilangan harapan, tidak ada lagi langkah-langkah yang hebat. Mari nikmati ini. Ketika tidak ada lagi harapan, tidak ada lagi langkah-langkah yang hebat. Tidak ada lagi canvassing ke reseller. Tidak ada lagi riset produk. Tidak ada. Karena tidak ada harapan. Umat ini besar karena ada harapan. 40 orang. Kita akan taklukkan Kisra. Kita akan taklukkan Konstantinopel. Harapan itu yang membuat umat ini membesar dan luar biasa. Masyriq wal Maghrib. Mulai dari barat dan timur, mulai dari timur dan barat. Jadi ketika prasangka buruk menyelimut, tidak ada lagi imajinasi bisa nambah cabang toko baju anak. Tidak ada lagi imajinasi menambah sales. Tidak ada lagi imajinasi untuk hidup lebih luas, kawan-kawan sekalian. Dan ketika imajinasi itu hilang, tidak ada langkah-langkah hebat. Ini yang bahaya. Tidak ada langkah-langkah yang hebat untuk jualan produk lebih besar lagi. Tidak ada langkah-langkah yang hebat untuk ketemu artis, untuk membuat film yang hebat. Tidak ada langkah-langkah yang hebat untuk ketemu produser jutaan penonton. Tidak ada langkah-langkah yang hebat untuk berani menghadirkan atau berani hadir, berani menyewa, berani mendp venue mahal. Tidak ada lagi langkah-langkah hebat itu, kawan-kawan sekalian. Ketika keimanan sudah tercerabut. Dan Bapak Ibu tahu, ketika tidak ada lagi langkah-langkah hebat, relatif manusia tidak bergerak. Dan ketika tidak bergerak, hanya satu yang terjadi. Masalah makin mencekiknya. Imajinasi negatif makin menggelayut dalam tidurnya. Semuanya jadi menjadi lebih keras. Ikatannya menjadi lebih keras. Langkah kaki Anda menjadi lebih berat. Action Anda menjadi lemah. Dan pastilah di ujung, SBDKK harus hafal ini, result hidup Anda menjadi negatif. Ulangi apa? Result hidup Anda menjadi negatif. Hasil hidup Anda menjadi negatif. Tidak akan ada pencapaian. Tidak akan ada utang yang terbayar tanpa Anda mau fight jualan. Tidak akan ada utang yang terbayar tanpa ada fight mau bangun produk. Tidak akan ada kesehatan tanpa Anda mau terapi.
Seorang dewa gila-gilaan terapi, keras terapi, memindahkan koin hari demi hari dari piring satu ke piring yang lain. Memegang sumpit, lalu kemudian menggerakkan tangan-tangannya mencengkram bola setiap hari. Menaiki sepeda statis, lalu kemudian berjalan menghadiri sesi-sesi terapi. Karena Dewa Eka Prayoga punya harapan bisa bangkit hari ini dan bisa berdiri di depan Bapak Ibu sekalian. Tepuk tangan buat Dewa Eka Prayoga. Seorang Sabtuari dengan 6 tahun bencana yang luar biasa pada kehidupannya. Kemudian dia bergerak melunasi. Tidak mungkin seorang Sabtuari melunasi tanpa ada imajinasi bahwa suatu saat dia bebas hutang. Tanpa ada imajinasi suatu saat dia punya anak, dia membesarkan anaknya dengan bebas hutang. Orang yang bergerak adalah mereka yang punya gambar positif. Arsitektur yang menggambar dengan baik, mentenagai tukang membangun bangunan dengan baik. Tidak ada bangunan yang dibangun dengan baik tanpa gambar yang baik. Dan kita hari ini kehilangan bangunan hidup kita karena kita kehilangan denah, kita kehilangan gambar. Arsitek jiwa kita menjadi lemah untuk menggambarkan yang baik-baik pada kehidupan kita. Nyebut 10 juta ke penonton aja gemeretek. Nyebut 1 juta novel aja gak ada bertenaga. Dan kita harus kemudian memilih untuk itu. Artinya kawan-kawan sekalian, pertanyaannya apakah setiap derita menjatuhkan? Apakah Rasulullah SAW yang kemudian ditinggalkan ayahnya sebelum dia lahir, waktu masih kecil ditinggalkan oleh mamanya, kerja sama kakeknya, lalu kemudian kakeknya meninggal kerja sama pamannya. Tidak sampai di situ, dia harus menghabiskan masa mudanya untuk bekerja, berdagang, melintasi gurun pasir yang luar biasa. Di umur-umur usia kita sebetulnya lagi santai. Di umur-umur usia kita yang sebetulnya orang tua bisa membiayai. Rasulullah sudah bekerja. Kehilangan Khadijah pada masa sulit. Harus pergi dari Mekah. Meninggalkan tanah yang ia cintai, meninggalkan keluarga, meninggalkan baninya, meninggalkan harta benda untuk membangun sebuah mimpi namanya Yathrib, namanya Madinah. Apakah setiap derita menjatuhkan? Apakah derita Yusuf masuk ke dalam sumur, lalu keluar diperdagangkan, masuk penjara, difitnah dan seterusnya? Apakah derita Yusuf kemudian menjatuhkan? Apakah derita seorang Dewa Eka Prayoga menjatuhkan? Kerugian 8 miliar yang bukan sebetulnya keputusannya, yang harus dia tanggung. Sakit lumpuh 3 bulan. Apakah derita itu menjatuhkannya? Apakah derita menjatuhkan seorang Coach Fahmi yang bisnis di mana-mana, injek di mana-mana dan akhirnya mengalami kerugian waktu masa mudanya? Ditinggal oleh puluhan karyawannya. Harus berhadapan dengan berbagai banyak masalah. Apakah Coach Fahmi kemudian jatuh? Maka kawan-kawan sebetulnya yang sebetulnya berbahaya bukan pada derita panjangnya. Yang sebetulnya berbahaya adalah pada persangkaannya. Karena orang-orang yang kemudian bangkit adalah orang-orang yang kemudian berhasil bersangka baik. Berhasil bersangka baik dalam utang yang panjang. Berhasil bersangka baik pada konflik rumah tangga yang tidak pernah berhenti. Berhasil bersangka baik pada bisnis yang seakan-akan gak kemana-mana. Berhasil bersangka baik pada iklan FB Ads yang setiap Anda iklan tidak menghasilkan. Sudahlah ya, saya tahu beberapa pengalaman Anda. Berhasil bersangka baik pada akun-akun Tokopedia yang tidak menghadirkan order sama sekali. Akun-akun Bukalapak yang tidak menghasilkan order sama sekali. Berhasil bersangka baik pada ratusan presentasi mesin Kangen Water yang tidak menghasilkan penjualan mesin. Sudah, mana Dika? Ya. Orang-orang itu berhasil bersangka baik. Orang-orang itu berhasil bersangka baik walaupun ide filmnya nyangkut 4 tahun. Curhat. Orang-orang itu berhasil bersangka baik, dihina orang. Mana bukunya di Gramedia katanya mau difilmkan sudah setahun, ngomong doang. Mana katanya difilmkan kok jadi film dokumenter. Dokumenternya bosan lagi. Sakit Pak. Tapi orang-orang itu berhasil bersangka baik. Mana masuk TV katanya mau punya program dakwah. Kemarin gimana tuh di TV swasta anu, katanya sudah ketemu produser. Kemarin gimana di TV swasta anu. Panjang Pak penderitaannya tapi mereka tetap bersangka baik. Hadirlah semangat langit di Transvision Hasanah. Tepuk tangan Transvision Hasanah. Terima kasih.
Bersangka baik, hadirlah Inspira Pictures. Hadirlah orang-orang yang kemudian menyetujui. Bersangka baik, nggak sengaja ada SBDKK, nggak sengaja. Saya haru Pak, SBDKK ini nggak sengaja. Mas Dimas nanya, Ren, ini Kang Randy ini video-video roadshow di Ramadan mau diapain? Kita jual aja kayak Melvin. Ya, Mas Dewa memberikan saya kesempatan. Saya sudah aja kata Mas Dewa, Mas Randy aja 100%, saya dukung dari belakang. SBDKK ini adalah program yang tidak disengaja, tapi insya Allah saya yakin diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya, buktinya Anda semuanya yang ada di sini, tepuk tangan buat Anda. So kawan-kawan sekalian, mereka yang berhasil dalam derita panjang, mereka yang berhasil dalam derita pertambahan cabang, nggak ketemu investor, mereka yang berhasil dalam derita cobaan ujian yang nggak kunjung selesai, itu adalah yang berhasil bersangka baik. Tapi bagaimana menimbulkan sangka baik? Bagaimana menimbulkan sangka baik kalau debt collector datang tiap pagi dan juga sore, asbahna wa amsaina, seperti zikir maksurat. Bagaimana mau bersangka baik kalau misalnya sakit di atas tempat tidur? Bagaimana mau bersangka baik kalau misalnya istri demo dan marah-marah terus? Bagaimana mau bersangka baik kalau misalnya sedang diuji sakit? Bagaimana mau bersangka baik kalau misalnya dihina atas hutang, ditagih WA untuk hutang, ya bahkan di komen Facebook untuk hutang, dan kemudian harus diblok, ya. Kawan-kawan sekalian, maka inilah teori yang mau kita bangun hari ini, bukan sekedar teori, inilah keyakinan yang mau kita bangun hari ini. Saya akan bantu kawan-kawan sekalian dan saya akan bantu diri saya, dan materi ini untuk semua orang-orang yang ada di seluruh alam semesta ini. Jinnati wan nas, ya, untuk para jin dan para manusia, ya. Saya hadirkan materi ini untuk bersangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kawan-kawan sekalian, yang pertama adalah yang harus kita fahami ketika ada derita panjang, ketika ada ujian panjang adalah Allah percaya kepadamu. Allah percaya pada Nabi Yunus, maka ditelan paus. Dan tidak semua orang ditelan paus. Karena Allah meyakini, wahai Yunus, aku memahami dirimu. Ketika kamu ditelan paus, kamu tidak akan kehilangan keyakinan kepadaku. Wahai Nabi Yusuf, aku gerakkan saudara-saudaramu bermakar, berstrategi untuk kemudian menyemplungkanmu ke dalam sumur. Karena aku tahu di dalam sumur engkau tidak kehilangan keyakinan. Wahai Musa, aku tahu ketika aku pepet di sebuah tepi lautan. Di belakangmu Fir'aun, depanmu Laut Merah. Sengaja aku buat seperti itu karena aku tahu kamu tidak akan kehilangan. Maka Musa mengatakan, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Tidak, Robku bersamaku dan akan memberiku petunjuk. Hutang yang terus-terusan melilit Anda karena Allah yakin dengan hutang itu engkau kuat. Engkau akan tetap sholat, engkau akan tetap tahajud, dan engkau tidak akan kehilangan keimanan kepadaku. Derita panjang, perjuangan panjang, proposal film nggak di approve karena Allah percaya. Aku percaya padamu, engkau akan meyakini niat baikmu dan engkau akan menghidupkan niat baikmu terus-menerus dalam hatimu. Teman-teman sekalian, bayangkan ada zat yang maha tinggi percaya kepada Anda. Sehingga kalau Anda mengatakan, kenapa saya? Kenapa enggak dia? Karena Allah enggak percaya sama dia. Allah percaya sama Anda. Makanya beban itu, skenario itu dibebankan kepada diri Anda. Kenapa saya, Kang? Saya 12 bersaudara. Tapi kenapa ibu saya setiap ada kesulitan selalu ngomong ke saya? Karena ibu Anda percaya dengan Anda. Karena Allah percaya dengan Anda. Karena Allah menyiapkan sesuatu yang besar pada kehidupan Anda. Tepuk tangan sahabat-sahabat sekalian semua. Jadi satu, Allah percaya kepada dirimu. Yang kedua kawan-kawan sekalian, kenapa derita panjang itu hadir? Kenapa ujian panjang itu hadir? Karena otot, jangan lihat perut saya. Karena otot terbentuk karena latihan konsisten yang sangat panjang. Anda tidak bisa berharap six pack satu kali datang ke gym. Anda tidak bisa berharap six pack satu kali angkat beban. Otot terbentuk karena melakukan angkat beban secara rutin. Ya. Susah memang menggambarkan angkat beban saya ngomong ya. Sudah Anda terima saja. Jadi kawan-kawan sekalian,
Karena Allah ingin menghebatkan Anda. Saya pernah ketemu seorang sahabat mengatakan, Mas Randy, kalau kita mau jadi atlet basket hebat, waktu latihan kaki dibebani 2 kilo pasir. 2 kilo Pak, 2 kilo. Dan berlari dengan beban 2 kilo. Sepanjang latihan. Dan dilepas ketika pertandingan. Ya Allah Ren, waktu pertandingan itu kaki rasanya kayak angin. 2 kilo Pak, berlatih. Tapi ketika pertandingan dilepas, kaki luar biasa. Sahabat-sahabat yang mau tanding di karate naik turun, nendang segala macam. Begitu tarung, badannya udah kayak angin, ringan luar biasa. Jadi sahabat-sahabat sekalian, karena Allah ingin membentuk hebat diri Anda. Mas Dewa sudah menghadirkan kisah santan, saya kuatkan lagi. Kelapa jatuh dari atas pohon. Kalau kelapa bisa ngomong udah jatuh nih ya, kayaknya udah selesai. Tiba-tiba ada parang, cedak, cedak. Kata kelapa, cukup deh, saya udah dicabik-cabik. Dibelah, waduh terbelah. Dicacah-cacah, cukup deh dicacah-cacah ya. Diparut, perih Pak. Kalau kelapa bisa curhat, mungkin dia ngomong, sampai kapan penderitaan ini akan selesai? Begitu sudah jadi rabut-rabut kelapa itu, apa sih namanya? Ya, parutan kelapa itu, digodok di air panas. Kata kelapa, sudah cukup. Diperas lagi sehingga jadi santan. Jadilah empal gentong, sate Betawi, ya, gulai kambing. Dan di situ kita mendapatkan kenikmatan santan Pak. Jadi menurut saya, secara pribadi saya menerima Allah Subhanahu wa taala, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyaksikan saya menerima segala apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada saya. Karena hari ini saya menyadari saya sedang dihadirkan untuk sesuatu yang besar. Saya dihadirkan untuk sesuatu yang berat. Saya dihadirkan untuk sesuatu di mana saya harus terbaik. Saya harus punya stamina terbaik. Setelah acara ini ada beberapa sahabat-sahabat yang punya uang mulai mendekat. Film apa lagi setelah ini? Film apa lagi setelah ini? Beberapa novel mendekat. Filmkan ini, filmkan ini, filmkan ini. Kawan-kawan sekalian, mari kita rasakan. Ya. Allah sedang membentuk kita menjadi lebih kuat. Allah sedang membentuk kita menjadi lebih hebat. Atau dalam bahasa yang lain, karena Allah menyiapkanmu untuk tugas yang sangat berat. Nabi Muhammad SAW diminta gembala kambing. Kenapa? Karena menggembala kambing butuh kesabaran. Anda kira gampang ngobrol sama 40 kambing? Itu cobaan. Ya. Menurut sirah seorang penggembala, memahami wajah kambing satu persatu dari wajahnya saja dia udah tahu. Jadi tidak ada tertukar. Padahal kalau kita lihat kambing mukanya sama semua. Domba mukanya sama semua. Dan seorang penggembala itu mengetahui mood kambing. Mana kambing yang bad mood, mana kambing yang lagi PMS, mana kambing yang lagi gak mau diajak bicara, mana kambing yang gak mau digerakkan. Itu seorang penggembala tahu Bapak Ibu sekalian. Bagi Rasulullah yang ketemu umat yang luar biasa gak percaya, Rasulullah ditempa dengan masa kecil yang luar biasa. Lah kita melihat Dewa Eka Prayoga jadi affiliate marketer, menghasilkan ratusan juta juara satu setiap di Facebook. Ya, dia jual apa aja laku, dia jual buku 10.000, dia nulis buku 2 minggu. Karena kita gak pernah lihat episode persiapannya. Jual ceker keliling Bandung. Dan masih banyak lagi yang pedih. Menulis buku 7 kesalahan fatal selama seminggu. Menjualnya 60.000 di Twitter. Mungkin kalau jempolnya bisa ngomong cukup Wak, cukup. Kalau jempolnya bisa curhat. Betapa jempolnya itu nge-tweet Pak. Setiap malam bikin cool tweet. Bahkan saya pernah ngomong sama kliennya, setiap malam Dewa itu mengajarkan selling via BBM. Jadi ketika dia bikin grup jago jualan Pak, dan kita melihat dia bikin copywriting hebat luar biasa, Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkannya dengan derita yang panjang sudah sedari lama. Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkannya untuk sesuatu yang besar. Pertanyaannya, setelah 8 miliar selesai, apakah penghasilan Dewa 1 miliar per bulan selesai? Halo? Apakah kemudian setelah hutangnya selesai, apakah penghasilannya 1,5 M per bulan kemudian selesai? Apakah kemudian bisnisnya juga kemudian ikut selesai? Bisnisnya bahkan menjadi sumber-sumber penghidupan, sumber-sumber penghasilan bagi yang lain. Bahkan
Ada 2 sahabat dekat Mas Deweka Prayoga, itu Mirza Ghulam Ahmad dan juga Rizal. Dan dua-dua manusia ini adalah orang yang menitipkan uang di dewa dan uangnya ambles. Dan dua-duanya sudah memutuskan silakan, wah aku anggap itu lunas. Dan dua-duanya sekarang bahkan mendekat dengan Deweka Prayoga. Dahsyat, tepuk tangan buat 2 manusia aneh ini ya. Uangnya ambles malah dibantuin, Pak. Tapi itulah orang-orang yang punya tugas yang berat pasti deritanya panjang. Maka harus dirasakan ini kawan-kawan sekalian, bahwa ketika Allah mengetahui dan ketika Allah menyiapkan kehidupan Anda 100 lantai, maka pondasinya tidak selesai selama 1 bulan. Ketika dia ingin mempersiapkan bisnis Anda, itu adalah bisnis 1 kilometer lantai, seperti Jeddah Tower, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghadirkan pondasi yang kuat, yang kalau misalnya Anda berlimpah nggak zina, yang kalau misalnya Anda ketemu sama cewek macam-macam Anda nggak kesemsem, saking Anda kerasnya deritanya itu, mati rasa sama cewek. Loh serius Pak. Allah menyiapkan Anda untuk sesuatu yang besar, maka pondasinya lama. Mungkin derita Anda panjang karena Anda akan menjadi PH film dengan puluhan juta penonton. Mungkin derita Anda panjang karena Anda akan memimpin perusahaan fashion 12 juta potong baju. Mungkin derita Anda panjang karena Anda akan menjadi soko guru bagi puluhan ribu orang yang belajar bisnis kepada Anda. Mungkin derita Anda panjang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menyiapkan pondasi bangunan 100 lantai. Bisnis yang 100 lantai. Bukan bisnis yang 1 lantai, 2 lantai kemudian selesai. Bukan bisnis yang kemudian rumah tipe sederhana, ya. Yang hari ini akad 6 bulan kemudian lagi sudah bisa ditempati, ya. Dan 6 bulan kemudian gentengnya sudah tidak ada lagi. Saya umumkan kepada orang-orang yang deritanya panjang, sahabat-sahabat sekalian, ya. Boleh dikasih musik lah Mas Nugi, ya. Ini forum bebas saja, ya. Jadi bagi Anda kawan-kawan sekalian, ya, yang kemudian merasakan derita yang panjang, saya umumkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang merencanakan kehidupan yang tinggi kepada Anda. Tepuk tangan sahabat-sahabat sekalian, ya. Amin. Siapa di sini yang produknya gini nggak jalan, gitu nggak jalan? Memang Allah sedang mempersiapkan produk untuk 5 juta orang, produk untuk 4 juta orang. Jadi makanya risetnya nggak berhenti-berhenti. Tepuk tangan buat Anda sekalian. Bagi Anda yang nggak ketemu investor, susah betul nyari mitra. Karena Anda akan bertemu dengan investor yang mengatakan kepada Anda, aku siap berapapun kamu mau, 10 miliar, 20 miliar bagi hasil. Jadi memang ketemu yang investor krocok-krocok yang 100 juta, 200 juta, bahkan rentenir junior, itu Allah hilangkan dari kehidupan Anda. Anda susah mencarinya. Jadi kawan-kawan sekalian, saya meyakini derita panjang adalah pemancangan pondasi. Dan pemancangan pondasi sakit. Dihujam beton sebegitu panjang, sakit. Dihujam besi sebegitu panjang, di dalam tanah, sakit. Anda lihatlah. Hotel-hotel itu yang tinggi-tinggi bertahun-tahun bangun pondasi, tapi setelah pondasinya selesai, dalam hitungan bulan dia menaikkan bangunan, cepat sekali. Bambu bertahun-tahun akarnya tidak bergerak, bertahun-tahun tingginya tidak bertambah, akarnya menguat, setelah akarnya menguat, meninggi dalam batas yang sudah tidak bisa dibayangkan lagi. Mari kawan-kawan rasakan ini. Anda bangunan 100 lantai, Anda bisnis 100 lantai, Anda bukan bangunan 1 lantai. Allah sedang menyiapkan pondasi itu kepada Anda. Dan berikutnya kawan-kawan sekalian, karena Allah ingin menitipkan capaian yang besar kepada Anda, karena Allah ingin menunjuk Rasulullah SAW untuk menjadi sosok manusia yang didoakan 2 miliar orang di akhir zaman, maka Rasulullah SAW membangun, dan Rasulullah SAW mengalami cobaan derita yang panjang luar biasa. Karena Rasulullah SAW ditunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kemudian menjadi inspirasi sebuah bangsa yang kemudian menjadi bangsa yang besar, maka penderitaannya sangat panjang. Karena seorang dewa kemudian penghasilannya begitu luar biasa besar, maka Allah pondasikan, Allah siapkan pondasi rumah tangganya, Allah siapkan pondasi cintanya.
Allah siapkan seorang dewa untuk kemudian cintanya panjang kepada seorang Wiwin. Allah siapkan Wiwin untuk cintanya panjang kepada seorang dewa. Kita lihat di panggung ini bagaimana Allah ketika dia ingin menitipkan hal yang besar, dia buat derita yang sangat panjang. Ketika Allah ingin menitipkan sebuah capaian yang besar, penjualan 5 juta produk, penjualan mesin 200.000 unit, penjualan, pencapaian, jadi direktur, jadi CEO, jadi pemimpin perusahaan, jadi pemimpin kepala daerah, mempunyai 1.000-1.500 cabang di mana-mana. Maka ketika Allah ingin menitipkan capaian yang besar, dia siapkan diri Anda. Ketika Allah ingin menitipkan rupiah yang besar, dia siapkan rumah tangga Anda. Ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menitipkan popularitas yang besar, dia siapkan jiwa Anda terlebih dahulu. Ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menitipkan kata-kata yang besar, kata-kata yang berpengaruh, dia siapkan jiwa Anda untuk tawadu. Dia siapkan jiwa Anda untuk mengetahui bahwa Anda bukan siapa-siapa. Karena Allah ingin menitipkan hal yang besar. Tepuk tangan buat sahabat-sahabat sekalian. Jadi sahabat-sahabat sekalian semuanya, dimanapun Anda berada, di akhir sesi ini, ya, dengan tone yang gak perlu tinggi-tinggi rasanya, kita harus merasakan bahwa Allah sedang memilih kita di antara yang lain. Allah sedang memilih Anda di antara kakak adik yang lain untuk melayani orang tua. Allah tahu. Aku yakin kepadamu, engkau yang nanti kalau misalnya punya rezeki akan memberikan rumah dan mobil ke orang tuamu, maka aku persiapkan dirimu. Karena aku tahu keponakan-keponakan akan engkau kuliahkan, maka aku akan kuatkan dirimu. Aku coba dulu dengan hutang biar kamu pusing sedikit. Karena kalau gak pakai hutang kamu pasti penghasilannya segitu-gitu saja. Jadi aku coba dengan hutang ya. Aku coba dengan ditipu orang ya. Aku coba dengan dibobol maling ya. Aku coba dengan penyakit ya. Karena aku persiapkan kamu, karena aku percaya sama kamu. Wahai hambaku, aku percaya sama kamu. Kalau misalnya aku ujikan ini, aku berikan derita ini, engkau tidak pernah akan kehilangan keyakinan kepadaku. Wahai hambaku, ketika aku ujikan ini, ketika aku bikin pergi suamimu, ketika aku bikin pergi istrimu, ketika kamu sebatang kara kesepian ditinggalkan dalam derita cinta, aku yakin engkau tidak kehilangan cinta kepadaku. Aku meyakini dengan hutang yang sangat panjang engkau nanti makin kuat. Dengan hutang yang sangat panjang engkau tawadu. Dengan hutang yang sangat panjang engkau jadi mengerti bahwa semua kekuasaan ada pada diriku. Engkau bisa dipenjara kapan saja, dipukulin investor kapan saja, dinistakan namamu kapan saja, sehingga kamu terus menerus meminta kepadaku. Sengaja aku buat susah kamu supaya kamu tiap malam berdoa, bermunajat kepadaku, supaya kamu bisa menangis karena aku suka tangisanmu. Aku suka munajatmu wahai hamba. Engkau malam-malam bercahaya. Engkau sepertiga malam terakhir bercahaya di atas langit, dilihat malaikat dan malaikat menyebut-nyebut namamu. Aku sengaja bikin panjang deritamu, aku sengaja bikin lama jodohmu, aku sengaja bikin lama datangnya pasangan hidupmu, karena aku ingin kamu kuat, karena aku ingin kamu tahu bahwa aku yang menemanimu bukan suamimu, aku yang menemanimu bukan istrimu. Aku ambil semua hartamu, aku buat rumahmu tersita, mobilmu tersita, nama baikmu hancur gak karuan. Karena aku ingin engkau hanya cukup membutuhkanku. Aku ingin dengar zikir yang lirih. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Aku uji kamu dengan derita yang panjang karena aku lihat saripati kekuatan dirimu baru keluar 10%. Masih banyak kebaikan dirimu yang belum keluar. Kekuatan menulismu yang belum keluar. Kekuatan manajemenmu yang belum keluar. Kekuatan presentasimu yang belum keluar. Wahai hamba, kamu bisa bekerja lebih baik daripada ini.
Aku titipkan karya film 10 juta penonton, maka ku berikan derita yang panjang. Ku siapkan saripati kebaikan dirimu keluar. Ku keluarkan stamina kerjamu jam 7 sampai jam 11 malam. Ku persiapkan dirimu wahai hamba. Ku persiapkan dirimu wahai hamba untuk kerja yang besar, untuk menghadirkan yang baik untuk umat, untuk menggerakkan hati, menyentuh hati manusia. Ku persiapkan kamu wahai hamba. Ku persiapkan kamu wahai hamba untuk memimpin sebuah negeri yang oleng. Ku persiapkan kamu sedari muda untuk kemudian memimpin sebuah negeri, maka deritamu aku buat panjang. Capaian hidupmu akan besar, pondasimu aku buat dalam. Cintamu pada istrimu aku buat mendalam. Cintamu pada masyarakat aku buat mendalam. Aku berikan perih susah hidup supaya kamu bisa merasakan hidup umat yang lain, bangsa-bangsa yang lain, tetanggamu yang lain. Rasakanlah kawan-kawan sekalian bahwa Anda sedang dipilih. Maka karena Allah memilihmu. Ini jawabannya. Karena Allah memilihmu, maka dari itu cukup panjang penderitaan yang harus kita lakukan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah, berikan aku jalan yang lurus. Adalah jalan Nabi Yusuf masuk ke dalam sumur. Adalah jalan Nabi Musa terhimpit kebingungan, terancam oleh Fir'aun. Siratal ladzina an'amta 'alaihim adalah jalan Nabi Yunus dalam kegelapan perut ikan, kegelapan malam, kegelapan lautan, 3 lapis kegelapan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim adalah jalan Nabi Yusuf difitnah Zulaikha. Siratal ladzina an'amta 'alaihim adalah jalan dewa. Jalan dewa 8 miliar, jalan Wiwin melihat istri, melihat suaminya sakaratul maut. Karena Allah memilihmu. Karena Allah memilihmu. Karena Allah memilihmu untuk menjadi hidayah untuk jutaan orang. Maka ku persiapkan batinmu supaya engkau memiliki kaulan sakila, supaya engkau memiliki kata-kata yang kuat, menghujam bertenaga. Maka aku siksa dirimu agar engkau membutuhkanku dan energiku hadir padamu. Karena Allah memilihmu. Kawan, maka berhentilah bersangka buruk kepada Allah. Ya Allah, kami minta maaf telah bersangka buruk kepadamu. Kami meminta maaf telah merasa engkau jahat. Sesiapapun yang sebelum hadir di ruangan ini sedang marah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rabb, sesiapapun yang sebelum hadir di tempat ini sedang menyimpan dendam atas masa lalu yang belum diterima. Sesiapapun yang sebelum acara ini kemudian tidak bisa menjawab mengapa Allah sentuhkan masalah itu pada dirinya, bertaubatlah dalam keheningan zikir sore ini. Maafkan hamba ya Allah. Ternyata engkau mempersiapkan hamba untuk sebuah hal yang besar. Ternyata engkau mencintai hamba ketimbang yang lain. Ternyata engkau memilih hamba ketimbang yang lain. Ternyata engkau mempersiapkan kehidupan hamba untuk lebih besar, untuk lebih bermanfaat, untuk lebih bertenaga. Maka aku terima yang kemarin. Aku maafkan setiap jenak yang sudah terjadi. Aku terima mereka yang pergi. Aku terima mereka yang menipu. Aku terima kenapa aku harus bertemu dia. Aku terima semuanya ya Allah. Aku terima semua peremehan, penghinaan. Aku terima teman-teman baikku yang pergi dan menghinaku.
Aku terima mereka yang salah sangka kepada diriku. Aku terima mereka yang menggibah diriku tanpa sebab. Aku terima mereka yang memfitnah luar biasa. Aku terima semua ketetapan-Mu. Yang kedua, kawan-kawan sekalian, maka bersyukurlah. Maka bersyukurlah kawan-kawan sekalian. Mari kita bersyukur Allah sedang memilih kita untuk sesuatu yang besar. Di antara saudara-saudara kita, mari kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala yang merencanakan bahwa kitalah yang akan mengganti rumah orang tua kita. Dari sekian saudara-saudara kita, kita harus bersyukur bahwa kitalah yang akhirnya mengobati, yang menanggung semua biaya rumah sakit, yang menanggung semua biaya kuliah keponakan-keponakan kita. Dan kita harus bersyukur bahwa berbagai macam proyek kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala punya, Dia titipkan itu kepada kita. Dia titipkan sebuah tulisan yang baik, Dia titipkan sebuah ide yang baik, Dia titipkan di hatimu sebuah gagasan yang baik, sebuah cita-cita bisnis plan yang bertenaga, yang besar, yang hebat, yang dahsyat. Dan terakhir, dan saya ingin ini menjadi semangat yang menutup perjumpaan kita pada kali ini. Sekali lagi, dengan semangat, saya ingin hadirkan dengan penuh semangat bahwa bersiaplah untuk sesuatu yang baik di depan nanti. Bersiaplah kawan-kawan untuk sebuah proyek yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Bersiaplah untuk mendapatkan investor yang Anda mau apa saja dia bisa. Bersiaplah untuk cabang perusahaan yang berlipat-lipat. Jika Anda sekarang merasakan penderitaan yang panjang, saya ingin Anda mengimani bahwa bersiaplah untuk itu. Ketika ide program TV Anda ditolak belasan produser, ditolak puluhan stasiun TV, maka yakinlah, bersiaplah untuk sesuatu yang besar di depan sana. Bahwa suatu saat Anda akan menjadi jalan hidayah bagi jutaan banyak orang. Suatu saat Anda akan jadi jalan inspirasi bagi jutaan banyak orang. Ketika hari ini restoran Anda tidak bergerak sama sekali, Anda harus pusing. Yakinlah bahwa suatu saat sesuatu yang akan besar akan hadir. KFC harus, seorang Kolonel Sanders harus berpresentasi 900 rumah untuk memperkenalkan satu bumbu. Thomas Alva Edison sekian ribu bohlam. Bagaimana Coca-Cola sekian ramuan. Bagaimana Mitsubishi, bagaimana Ford yang kemudian menantang dirinya dari proses berjam-jam menjadi produksi 9,5 menit. Anda akan mendapatkan sesuatu yang besar. Maka dari itu kawan-kawan sekalian, bersiaplah untuk sesuatu yang besar. Tepuk tangan kawan-kawan semuanya. Coba sekarang saya ingin kawan-kawan semuanya mengatakan dengan lantang dan keras, ya Allah, dengan penuh semangat, ya Allah, kami siap hal-hal baik menyentuh kehidupan kami. Tangannya tunjuk langit, tangannya tunjuk langit, rasakan mengalir pada diri Anda. Ya Allah, kami siap hal-hal baik, hal-hal besar menyentuh kehidupan kami. Kami siap untuk hidup yang luar biasa. Kami siap untuk menjadi jalan kebahagiaan kedua orang tua kami, umrohnya seluruh keluarga kami, benderangnya keluarga besar kami. Terima kasih telah memilih kami. Terima kasih telah memilihku. Tangannya di dada, tangannya di dada. Terima kasih telah memilihku. Terima kasih telah mempersiapkanku. Terima kasih atas persiapan capaian besar. Aku menerima. Aku menerima pemancangan pondasi ini. Aku menerima latihan beban basket ini. Aku menerima Engkau ikatkan 2 kilogram di kakiku. Aku menerima jatuh, terpotong, tercacah-cacah, diparut, dipanaskan, diperas menjadi empal gentong. Tepuk tangan kawan-kawan sekalian.
Selamat datang jiwa-jiwa yang baik. Selamat datang sahabat-sahabat yang bersangka baik. Berhentilah bersangka buruk pada kehidupan Anda. Berhentilah bersangka buruk pada bisnis Anda. Berhentilah bersangka buruk pada rumah tangga Anda. Keluar dari Temnas ini, berikan senyum terbaik, berikan sinyal terbaik bahwa Anda siap untuk sesuatu yang besar seberapapun utang Anda. Berikan sinyal yang terbaik, dada yang tegap, mata yang lurus bertenaga, dagu yang tegap, suara yang lantang dan bulat. Berapapun berat kehidupan Anda, maka bersiaplah untuk sesuatu yang baik, bersangkalah yang baik, karena Allah sedang memilih Anda. Sesiapapun yang mimpinya besar gak kejadian. Siapapun yang mimpinya besar berat untuk dilaksanakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan menghambat mimpi Anda. Sorry, Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan menghambat Nabi Musa waktu mau ke Palestina. Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang membangun hati Musa untuk kemudian hadir di Palestina. Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan ingin menjatuhkan Yunus dalam perut ikan, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin membuat Yunus bertobat dan kemudian menemukan dirinya, menemukan kesalahannya, menemukan ketauhidannya. Dewa Eka Prawega bukan dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan menjatuhkannya, bukan melumpuhkannya, bukan mengikatnya dengan hutang 8 miliar. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang mempersiapkannya, sedang menghebatkannya, sedang membuktikannya jadi jalan iman buat banyak orang. Tepuk tangan buat kita semua. Maka sahabat sekalian, jadilah kita, jadilah Anda ayat-ayat Allah yang bekerja di muka bumi. Jadilah Anda tanda-tanda kekuasaan Allah yang bekerja di muka bumi. Agar yang meremehkan kemudian bertobat atas peremehannya. Agar yang merendahkan kemudian berhenti pada perendahannya. Agar orang yang meragukan bisa melihat keimanan bekerja pada kehidupan seseorang. Jadilah bukti-bukti kejadian iman. 3 cabang jadi 300 cabang, 4 cabang jadi 4.000 cabang. Jadilah kejadian-kejadian iman bagi masyarakat yang lain. Jadilah tanda-tanda keimanan bagi masyarakat yang lain. Jadikan karyamu, 1 juta eksemplarmu, 10 juta penontonmu menjadi tanda kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di muka bumi. Jadilah ayat-ayat Allah yang bekerja nyata dan hidup di atas kehidupan. Tepuk tangan buat kawan-kawan sekalian. Terima kasih. Semangat langit. Randy Saputra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya siap 100%. Dipandu sama Mas ya, suaranya indah sekali. Wildan bagiku. Masya Allah. Silakan. Ya. Semoga berkenan ya bagi kawan-kawan yang sedikit anti musik, semoga berkenan. Silakan nyanyi 100%, saya akan maknai. Saya akan berikan tenaga. I could not. Ketika Anda merasa bahwa Anda tidak sanggup melaluinya. Ketika Anda meyakini bahwa kehidupan Anda kacau balau. Kehidupan tidak berpihak pada diri Anda. Dan ketika Anda merasakan cinta sejati di dalam batin Anda. Ketika Anda nyambung sama tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak pernah ditarik. Ketika Anda sanggup mengimaninya, sanggup mengimajinasikannya, berarti Anda sanggup melakukannya. Cukuplah diyakini, 1000 cabang, 1000 mesin, tidak ada yang menghalangi. Go! Saya yakin Anda bisa terbang menyentuhnya. Saya yakin Anda bisa masuk menyentuh mimpi Anda. Mimpi yang Anda pikirkan siang malam. Cukuplah membuka pintu langit. Saya yakin Anda bisa terbang pada jalan-jalan kesempatan yang terbuka. Saya yakin Anda bisa. Saya yakin Anda bisa. Saya yakin Anda bisa. Tepuk tangan buat semuanya. Katakan temannya, Anda hebat, Anda luar biasa. Saya yakin Anda bisa. Ketika kita merasakan berada di ujung tanduk, bahkan kita merasa stres luar biasa,
Dalam kesunyian semua terasa ramai dan berdetak. Dan di situ kita merasakan butuh keajaiban. Mana keajaiban? Mana keajaiban? Dan ternyata Anda ketahui, keajaiban ada dalam hati Anda sendiri, ada di diri Anda sendiri. Cukuplah ketika Anda bisa melihatnya, bisa mengimajinasikannya, bisa merencanakannya, bisa memimpikannya. Tidak ada hambatan. Allahu Akbar. I believe I can fly. Anda bisa mencapai apa yang Anda mau. Ar-Rahman Ar-Rahim. La haula wala quwata illa billah. Saya yakin Anda bisa melesat terbang, keluar dari masalah Anda. Saya yakin Anda bisa. Saya yakin Anda bisa. Kita yakin kita bisa. Believe in you, believe in you, believe in you. I believe in you. Ketika Anda sanggup merencanakannya, berarti Anda sanggup melakukannya. Cukuplah mengimaninya. Go. Saya yakin Anda bisa mencapainya. Saya yakin Anda bisa mencapainya. Yang Anda pikirkan siang dan malam, yang terus-terusan merasuk diri Anda, saya yakin Anda bisa melaluinya. Kita yakin kita bisa melaluinya. Kita yakin kita bisa melaluinya. Seberat apapun, cukup kembangkan sayap ikhtiar Anda. Cukup kembangkan sayap ikhtiar Anda. Tepuk tangan buat kita semua. Dipeluk kanan dan kirinya. Anda luar biasa. Anda luar biasa. Anda luar biasa. Dipeluk mas, dipeluk mas. Dipeluk, 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 dipeluk. Puji temannya. Anda luar biasa. Salaman, jabat tangan. Saling mendoakan Anda dalam kesuksesan. Anda sukses, Anda orang hebat. Melesat luar biasa. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, tetap berdiri kawan-kawan sekalian, tetap berdiri, mohon maaf. Tetap berdiri. Kalau saya katakan siapa kita teriak SBDKK. Siap? Kalau saya katakan siapa kita teriak SBDKK. Kalau saya katakan SBDKK, Anda katakan melesat, membesar, bermanfaat. Siap? Apa? Melesat, membesar, bermanfaat. Oke Mas Nuk, siapa kita? SBDKK. Oke, soundnya mana soundnya? Siapa kita? SBDKK. Siapa kita? SBDKK. Oke, dengan keyakinan yang luar biasa ya, kita akses energi yang paling baik di dalam hati kita. Kita yakini bahwa teriakan kita bukan sekedar teriakan. Kita yakini Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang hadir dalam kehidupan kita. Oke? Siapa kita? SBDKK. Siapa kita? SBDKK. Siapa kita? SBDKK. SBDKK. Melesat, membesar, bermanfaat. Rasakan kemelesatan pada hidup Anda. Rasakan kemelesatan pada hidup Anda. Rasakan cabang Anda yang membesar saat ini juga. Produk Anda yang diterima saat ini juga. Rasakan manfaat Anda setelah dapat profit. Bersedekah, membangun banyak kebaikan, mentenagai banyak proyek-proyek kebaikan. Siapa kita? SBDKK. Siapa kita? SBDKK. SBDKK. Melesat, membesar, bermanfaat. SBDKK. Melesat, bermanfaat. SBDKK. Melesat, membesar, bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi tepuk tangan yang luar biasa untuk Randy Saputra.